Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompoknya nama saya Casar Putra Devani, dan teman saya ada Muhammad Fardan Wicaksana, absen 21. Lalu ada Muhammad Levi Hidayat, absen 23. Yang terakhir ada Muhammad Rasya, absen 24. Dan yang pertama, apa itu CNN? CNN yaitu Convolution Neural Network, salah satu jenis arsitektur deep learning yang digunakan untuk mengenali pola visual dari gambar seperti wajah, tulisan tangan, hingga objek dalam foto. Mengapa menggunakan CNN? CNN sangat efisien dan akurat karena yang satu dapat menangkap pola lokal dari gambar seperti garis, lengkungan, atau tekstur. Yang kedua, bisa belajar sendiri fitur penting dari gambar tanpa perlu diberi tahu secara manual. Yang terakhir, cocok untuk data visual seperti foto atau tulisan tangan. Selanjutnya, struktur CNN secara umum. Nah, CNN biasanya terdiri dari beberapa lapisan utama. Nah, yang pertama itu ada input layer. Nah, gambar dimasukkan. Nah, contohnya nih, 28 kali 28 pixel. Nah, yang kedua, ada convolution layer. Nah, layer itu menangkap pola kecil dari gambar. Yang ketiga, ada polling layer. Nah, polling layer itu mengurangi ukuran gambar sambil mempertahankan informasi penting. Nah, yang keempat, ada flatten layer. Nah, flatten layer itu mengubah hasil menjadi barisan angka. Yang kelima, ada fully connected layer. Nah, fully connected layer menganalisis dan membuat prediksi. Yang terakhir, ada output layer, menampilkan hasil akhir. Nah, misalnya nih, angka 0 sampai 9. Selanjutnya, CNN sebagai detektif cerdas. Nah, untuk mempermudah pemahaman, bayangin nih, CNN sebagai seorang detektif cerdas berusaha mengenali angka dari sebuah gambar. Nah, detektif ini akan mengamati gambar dengan kaca pembesar atau convolution, fokus ke bagian penting, polling, menyusun petunjuk atau pattern, dan menganalisis dan menebak angka atau fully connect sama output. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan prediksi CNN. Nah, yang pertama, kalian harus persiapin data dulu nih. Nah, kumpulin dan beri tabel pada data. Misalnya, gambar kucing dan anjing yang diberi label masing-masing. Pre-processing, tulis gambar ke ukuran tetap, misal 224 kali 224. Normalisasi pixel. Nah, biasanya skalanya 0 sampai 1. Data augmentasi, opsional. Augmentasi, flipping zoom, dan sebagainya. Yang kedua, membangun arsitektur CNN. Nah, input gambar 224 kali 224 kali 3. Nah, konstruksi filter 32, kernel 3 kali 3, dan relu. Max polling 2 kali 2. Konstruksi filter 64, kernel 3 kali 3, dan relu. Max polling 2 kali 2. Flatten, dense 128 relu, output dense, jumlah kelas, softmax. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut, ada langkah-langkah melakukan prediksi CNN. Ini ada contoh gambar arsitektur CNN-nya seperti ini. Ada input, convolution 1, max pooling pertama, terus convolution 2, max pooling kedua, FC3 sama FC4. Ini untuk penjelasannya. Yang pertama ada input layer. Jadi gambar input yang digunakan itu adalah ukuran 28 kali 28 kali 1. Nah, 28 kali 28 ini adalah ukuran pixelnya, dan 1 itu adalah jumlah channelnya. Jadi kenapa 1? Karena ini merupakan gambar grayscale atau hitam putih ya. Jadi menggunakan channelnya itu hanya 1.
Nah, contoh yang digunakan di sini adalah angka 2 dari dataset MNIST. Nah, dataset MNIST ini merupakan dataset berupa handwriting atau gambaran tangan yang bisa berubah bentuk, itu bentuk angka atau huruf. Dan sini contohnya itu angka 2. Lalu ada convolution 1 layer. Sini kernel yang digunakan itu ukurannya 5x5. Ini 5x5. Terus jumlah filternya itu N1. Nah, permisalannya N1 ini menggunakan angka 32 ya, misal. Terus paddingnya itu valid, jadi artinya itu ukuran output lebih kecil dari input nih, valid. Terus ukuran output setelah convolution pertama ini itu menghasilkan output 24 kali 24 kali N1, di mana N1 ini adalah angka 32 ini nantinya. Nah, fungsi dari convolution layer yang pertama ini adalah untuk mengekstrak fitur lokal dari gambar seperti garis dan kurva. Lanjut, ini ada max pooling 1 yang pertama. Nah, ini ukuran poolnya itu adalah 2x2 dengan hasil pooling 12 kali 12 kali N1. Nah, N1 nya ini bisa pakai permisalan angka 32 ini tadi. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengurangi ukuran gambar dan membantu menghindari overfitting seperti itu. Ini. Lanjut, ini ada convolution 2 layer menggunakan kernel yang sama seperti convolution 1 yang layer ini. Kernelnya itu 5x5. Jumlah filternya itu N2. Nah, tadi karena N1 nya 32, berarti N2 nya ini memiliki lipatannya dari 32, yaitu 64 itu. Nah, untuk paddingnya valid sama ini, berarti artinya itu ukuran output lebih kecil dari input gitu. Nah, ukuran outputnya ini berarti menghasilkan dengan output 8 kali 8 kali N2. Dan N2 ini adalah angka 64 ini tadi. Terus layer ini fungsinya itu untuk menangkap fitur lebih kompleks dari hasil pooling sebelumnya. Lanjut, ini berarti ada max pooling yang kedua. Nah, max pooling yang kedua ini hampir sama fungsinya sama yang max pooling pertama. Hanya saja nanti hasil akhirnya itu setelah pooling adalah 4 kali 4 kali N2, dimana N2 nya adalah angka 64. Lalu ada flatten layer. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk mengubah output 3 dimensi. Yang ini 4 kali 4 kali N2 nya menjadi 1 dimensi vektor untuk masuk ke fully connect layer. Jadi agar bisa dimasukkan ke sini. Nah, hasil flatnya itu adalah panjangnya itu ada 4 kali 4 kali N2. Jadi hasil flatnya itu adalah hasil max pooling 2 nya ini tadi. Terus selanjutnya ada fully connect layer atau FC3. Ini yang pertama ya. Ini menggunakan dense layer dengan N3 unit. Jadi misalnya tuh unitnya ada 108 atau 28 atau 512. Lalu untuk mengaktifasi relu juga ini fungsinya. Nah, ini bisa ditambahkan dropout agar modelnya tidak overfitting. Tapi ini sifatnya opsional, dropout itu opsional. Kalau misalnya ngerasa datanya itu udah tidak overfitting, berarti nggak usah ditambahin dropout ini. Ini sampai sini ya. Terus ada FC4. Yang terakhir ini ada FC4, itu menghasilkan outputnya nanti dense layer itu dengan 10 unit itu untuk 10 kelas dari angka 0 sampai 9. Terus aktivasinya itu menggunakan softmax, jadi menghasilkan probabilitas untuk tiap kelasnya. Jadi karena ada 10 unit tuh 10 kelasnya itu ada angka 0 sampai 9, nanti aktivasinya ini dari angka 0 sampai 9 seperti itu. Nah, kesimpulannya CNN ini itu mengambil gambar kecil 28x28 pixel untuk memproses vektor dengan 2 blok. Itu namanya convolutional dan polypooling. Nah, lalu memutuskan kelas angka melalui 2 fully connect layer tuh di FC3 sama FC4. Nah, ini adalah arsitektur dasar yang efisien dan sering digunakan untuk pengenalan tulisan tangan. Jadi ini digunakan untuk mengenali tulisan tangan. Jadi ini kan di angka 2 gitu kan, biar kenal angka 2. Oke, mungkin itu aja dari aku. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langkah-langkah melakukan prediksi CNN. Ada yang namanya itu perumpamaan sederhana, yaitu menyaring gambar atau convolution. Seperti kamu melihat gambar melalui kacamata yang memiliki berbagai jenis lensa atau filter. Lensa ini bertugas menangkap berbagai detail gambar, seperti garis, tekstur, atau bentuk. CNN akan menggerakkan filter ini di seluruh gambar, mencoba mengenali pola atau fitur sederhana seperti garis atau sudut pada setiap bagian gambar. Yang kedua ada menggabungkan fitur atau pooling. Setelah mendapatkan beberapa pola dari filter,
kita tidak perlu melihat semuanya dengan detail. Seperti kamu mendapatkan informasi dan hanya memilih bagian terpenting dari gambar. Misalnya, hanya memilih bagian gambar yang memiliki objek yang jelas dan mengabaikan bagian yang kurang penting. Ini yang disebut dengan pooling. Untuk mengurai ukuran data sambil tetap mempertahankan informasi penting. Selanjutnya ada yang namanya itu perumpamaan sederhana. Ada yang namanya menambah lapisan atau fully connected layer. Setelah gambar sudah diproses dan fitur-fitur utama sudah dipilih, selanjutnya kita perlu memutuskan apa yang ada di dalam gambar. Ini seperti kamu melihat gambar dan mencoba menebak apakah itu kucing, anjing, atau benda lainnya. CNN akan menghubungkan informasi yang didapat dari fitur-fitur gambar, menganalisis dan memberitahu kamu kategori gambar, seperti apakah itu kucing atau bukan. Yang ketiga ada prediksi atau output layer. Nah, terakhir setelah semua lapisan CNN memproses gambar, saatnya untuk memberikan prediksi. Ini seperti kamu membuat keputusan akhir setelah mengumpulkan semua informasi. Jika CNN melatih dirinya dengan banyak gambar kucing sebelumnya, ia akan memberitahu kamu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Seperti, ya, ini adalah gambar kucing. Itu adalah perumpamaannya. Nah, sekarang ada yang namanya training model. Training model terdiri dari compile model, loss function, optimizer, dan yang terakhir ada fit model dengan data training dan validasi. Nah, untuk loss function itu terdiri dari categorical underscore cross entropy atau bisa juga binary underscore cross entropy. Untuk optimizer itu ada Adam, SGD, dan lain-lain. Dan untuk matriks ada itu namanya akurasi. Selanjutnya ada juga yang namanya evaluasi model. Evaluasi ini menggunakan data validasi atau test set. Ukur metrik seperti akurasi, precision, recall, atau conversion matrix. Jadi kesimpulannya, CNN adalah cara komputer mengenali gambar. CNN bekerja langkah demi langkah seperti detektif. CNN mencari pola, nyaring info, lalu menebak isi gambar. Dan digunakan untuk mengenali wajah, angka, dan objek. Thank you, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.